Anak manusia harus ditinggikan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, kasih Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia. Karena itu, hidup manusia sangat berarti bagi Allah. Itulah anugerah yang terbesar bagi kita. Melalui salibnya, Yesus menyatakan cinta Allah kepada dunia bagi keselamatan manusia. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah mengasihi kita dengan cintanya dan kasih-Nya yang besar, bukan cuma besar, tetapi begitu besar kasih Allah kepada kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sangat mengasihi kita dengan begitu besar. Apalah artinya kita sebagai manusia dibandingkan dengan Dia yang maha segalanya itu. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, saat berjalan melintasi padang gurun, mereka berbalik melawan Allah dan Musa. Akibat dari kejahatan mereka itu, datanglah ular-ular berbisa dan mematuki mereka. Maka Musa membuat ular tedung tembaga pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular dan memandang ke ular tembaga itu akan selamat. Peristiwa ini dilihat sebagai nubuat atas peristiwa Putra Manusia yang akan ditinggikan di salib. Barang siapa percaya dan memandangnya akan diselamatkan. Menurut Injil Yohanes, peristiwa penyaliban dihubungkan dengan peninggian dan pemuliaan. Kita sebagai manusia terkadang atau seringkali lalai dalam hidup ini. Kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita merasa Tuhan tidak menyayangi kita. Kita selalu mempertanyakan Tuhan saat kita menderita. Kita jarang sekali menyadari kasih-Nya yang begitu besar dan tanpa batas kepada kita. Kita seringkali menyangkal kasih dan karunia-Nya. Dengan berulang-ulang kali kita jatuh dan masuk ke dalam dosa yang sama. Ke dalam kebiasaan yang sama, Yesus menegaskan kepada kita betapa Allah sangat mencintai dan mengasihi kita. Jadi, semoga kita berusaha menyadari kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita. Semoga kita juga berusaha untuk mengasihi Dia, dan semoga kita juga selalu berusaha untuk membagikan kasih-Nya itu kepada sesama. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena boleh mengenal salib suci. Tanda salib inilah yang pertama kami kenal dan kami pelajari. Melalui tanda ini, kami mengenal Yesus Putramu, sehingga kami pun seperti Paulus berani berseru,
Aku tahu kepada siapa aku percaya. Bersama Dia, kami menjadi kuat dan setia memanggul derita. Tuhan, berkatilah agar selalu meluhurkan nama-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.